Tak terasa gelaran pesta olahraga terbesar dunia Olimpiade Tokyo 2020 akan segera selesai. Ajang yang semestinya digelar pada tahun lalu itu akhirnya baru bisa dilaksanakan pada tahun ini. Meski kerap tak berpartisipasi di sepak bola Olimpiade, namun timnas Indonesia pernah mencuri perhatian pada pesta olahraga terbesar 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia tidak ikut ambil bagian pada cabang sepak bola. Kekuatan sepak bola Indonesia saat ini tak cukup untuk bisa lolos ke putaran final. Meski begitu, bukan berarti Olimpiade tak memiliki arti bagi sepak bola Indonesia. Di masa silam, sepak bola Indonesia pernah mencuri perhatian dunia. Peristiwa itu terjadi di Olimpiade Melbourne 1956. Untuk pertama kalinya, timnas sepak bola Indonesia mengikuti ajang Olimpiade, sekaligus menjadi satu-satunya hingga saat ini. Pada Olimpiade Australia tahun 1956, Indonesia mengirimkan 30 atlet, salah satunya adalah cabang sepak bola. Saat itu timnas Indonesia tengah di puncak kejayaan di bawah asuhan pelatih asal Bosnia, Antum Toni Pogacnik. Timnas Indonesia berhasil tampil di Olimpiade 1956 setelah lolos kualifikasi zona Asia. Kelolosan Indonesia cukup mulus lantaran lawan mereka Taiwan membatalkan keikutsertaan di babak kualifikasi. Keberuntungan Indonesia berlanjut ketika pada putaran pertama, lawan mereka Vietnam Selatan memutuskan untuk mundur. Alhasil timnas Indonesia langsung menantang Uni Soviet di babak perempat final. Timnas Uni Soviet saat itu dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia. Pada Olimpiade 1956, mereka tampil diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Igor Neto, Valentin Ivanov, sampai kiper legendaris dunia, Lev Yashin. Di masa itu timnas Indonesia juga sedang bagus-bagusnya. Ketika itu ada nama-nama pemain legenda seperti Tan Leong Ho, Maulwi Sailan, sampai Andi Ramang. 2 tahun sebelumnya, di ajang Asian Games 1954, timnas Indonesia baru merebut medali perunggu di ajang Asian Games. Mereka berhasil mengalahkan Jepang 5-3 dan India 4-0. Duel antara Uni Soviet menghadapi Indonesia di perempat final Olimpiade berlangsung di Stadion Olympic Park, Australia. Berpredikat sebagai raksasa dunia, Uni Soviet jelas diunggulkan melawan Indonesia. Pada pertandingan pertama, Uni Soviet dibuat frustasi oleh anak-anak merah putih. Pelatih Toni Pogacnik menurunkan pertahanan berlapis untuk menahan gempuran Uni Soviet. Mereka betul-betul membuat Uni Soviet kesulitan mencetak gol, meskipun secara penguasaan bola dominan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor imbang sama kuat 0-0. Sayang ketika itu babak adu penalti belum dipakai. Alhasil kedua tim harus menjalani pertandingan leg kedua. Pada leg kedua, magis timnas Indonesia hilang. Uni Soviet berhasil menemukan strategi yang tepat untuk membongkar pertahanan Indonesia. Pada laga ulangan itu, timnas Garuda dicukur 4-0 oleh Uni Soviet. Di akhir kejuaraan, Uni Soviet berhasil menjadi juara dan merebut medali emas Olimpiade. Bagi Indonesia, meskipun mereka kalah di laga ulangan, namun perjuangan anak asuh Toni Pogacnik mengundang decak kagum dari banyak pihak. Salah satunya adalah FIFA. Dalam ulasannya kala itu, FIFA menyebut bahwa Uni Soviet hampir tidak bisa merobohkan ketangguhan skuad tanah air. Berpuluh-puluh tahun kemudian, peristiwa di Olimpiade 1956 pun terus dikenang dan menjadi salah satu tinta emas dalam sepak bola Indonesia. Sejauh ini, Olimpiade Melbourne 1956 menjadi satu-satunya penampilan timnas Indonesia pada pesta olahraga internasional terbesar di dunia.